Kita sering mendengar istilah kejang demam, tapi apa itu kejang demam? Ada tiga komponen utama dalam pengertian kejang demam. Yang pertama, adanya bangkitan kejang. Yang kedua adalah kenaikan suhu tubuh. Yang dimaksud dengan kenaikan suhu tubuh adalah suhu rektal di atas 38 derajat Celcius. Dan yang ketiga, penyebabnya adalah suatu proses ekstrakranium atau proses yang terjadi di luar kepala. Pada usia berapa bisa terjadi kejang demam pada anak-anak? Secara statistik, kejang demam biasanya terjadi pada 2-4% anak yang berumur 6 bulan sampai 5 tahun. Kejang demam memiliki resiko terjadi berulang kali jika 1. Ada riwayat kejang demam dalam keluarga, 2. Usia anak kurang dari 12 bulan, dan yang ketiga, temperatur yang rendah saat kejang, dan yang keempat, cepatnya kejang terjadi setelah demam. Bagaimana kejang demam diobati? Ada dua jenis obat yang terutama diberikan untuk mengobati kejang demam. Yang pertama, penurun panas untuk menurunkan demamnya, yaitu paracetamol. Dan yang kedua, anti kejang untuk menghentikan kejangnya, yaitu diazepam. Dan dosis kedua obat ini diberikan sesuai dengan berat badan anaknya. Contohnya paracetamol. Jika berat badan anak 5-9 kg, maka diberikan paracetamol sirup setengah sendok takar. Dan dosisnya akan meningkat bertahap sesuai dengan berat badan anaknya. 10-14 kg 1 sendok takar, 15-19 kg 1,5 sendok takar, dan jika 20-25 kg setengah tablet. Diazepam bisa diberikan diazepam tablet yang diberikan lewat mulut, atau diberikan diazepam rektal atau stesolid yang diberikan masuk melalui anus. Jika berat anak kurang dari 10 kg, bisa diberikan stesolid rektal 5 mg, dan jika di atas 10 kg, bisa diberikan stesolid 10 mg. Bagaimana cara pemberian diazepam atau stesolid melalui rektal? Ada 6 langkah. Langkah yang pertama, baringkan anak secara telungkup, dan jika dia masih kecil, baringkan telungkup di atas pangkuan. Langkah yang kedua, buka kemasan stesolid. Langkah yang ketiga, pencet dan keluarkan sedikit obatnya. Gunakan untuk melumasi ujung wadah stesolid. Yang keempat, masukkan ujung wadah stesolid ke dalam anus. Jika usia anak kurang dari 3 tahun atau badannya kecil, masukkan setengah saja dari ujung stesolid. Tapi, jika anaknya besar atau lebih dari 3 tahun, masukkan seluruh ujung stesolid ke dalam anus. Langkah yang terakhir, pencet wadah stesolid hingga kosong. Dan dalam keadaan terpencet, tarik keluar ujung stesolid dari dalam anus. Biarkan posisi anak tertelungkup selama beberapa saat, dan rapatkan kedua pantatnya agar tidak ada obat yang keluar dari dalam anus. Jika anak mengalami kejang demam, apa yang bisa dilakukan orang tua? Nomor 1, tetap tenang dan tidak panik. Nomor 2, kendorkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Nomor 3, bila anak tidak sadar, maka posisikan anak terlentang dengan kepala miring. Bersihkan muntahan atau lendir di mulut atau hidung. Dan walaupun kemungkinan lidah tergigit, jangan masukkan sesuatu ke dalam mulut. Hal yang keempat, ukur suhu, lalu observasi dan catat lama dan bentuk kejang yang terjadi. Ini adalah data yang sangat berguna bagi dokter atau tenaga kesehatan. Nomor 5, tetap bersama pasien selama kejang. Dan nomor 6, berikan diazepam rektal. Tapi diazepam rektal jangan diberikan bila kejang telah berhenti. Lalu yang ketujuh, bawa ke dokter atau rumah sakit bila kejang berlangsung selama 5 menit atau lebih. Apa komplikasi dari kejang demam? Sebenarnya, kejang demam jarang mematikan, tapi kejang demam bisa berkembang menjadi epilepsi.
Nah, faktor resiko terjadinya epilepsi pada penderita kejang demam adalah: satu, jika ada kelainan saraf atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam pertama. Yang kedua, jika terjadi kejang demam kompleks, lebih dari satu kali dalam 24 jam atau lebih dari 15 menit. Dan yang ketiga, jika ada riwayat epilepsi pada orang tua atau saudara kandung. Terima kasih, dan semoga informasinya bermanfaat.